Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Prodi S1 Akuntansi, kelas 3B akan membuat video sebagai tugas akhir mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD. Adapun kelompok kami terdiri dari 7 orang, diantaranya yang pertama Niwayan Regi Andini dengan NIM 21020222727, yang kedua Nikade Ari Pratiwi dengan NIM 21020222728, yang ketiga Nikade Mayuni dengan NIM 21020222729, yang keempat Ikade Chandra Artayasa dengan NIM 21020222771, yang kelima Putu Cahya Nadiawati dengan NIM 21020222772, yang keenam Niputu Erika Dewi dengan NIM 21020222773, dan yang ketujuh Ketut Anik Setiawati dengan NIM 21020222779. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yakni mengenai akuntansi aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Dengan pokok pembahasan terdiri dari dua, yang pertama objek pajak dan yang kedua aset antar kantor. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Niputu Cahya Nadiawati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu objek pajak terhadap akuntansi aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan dikarenakan adanya kenaikan ataupun penurunan nilai aset tetap di pasaran, sehingga nominal aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Dasar hukum mengenai revaluasi aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal 19 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang revaluasi aset dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan dikarenakan perkembangan harga. Yang kedua, selisih revaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Dalam pasal 4 Undang-Undang PPH menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 79/PMK.03/2009 menjelaskan mengenai perusahaan yang dapat melakukan revaluasi aset antara lain, yang pertama yaitu wajib pajak badan dalam negeri, dan yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Terdapat juga ketentuan-ketentuan lain mengenai batasan terhadap wajib pajak badan yang melakukan revaluasi aset tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yaitu selanjutnya ada pajak perbankan mengacu pada istilah perlakuan perpajakan untuk sektor jasa perbankan. Dalam hal penyerahan jasa, sektor perbankan sejatinya tidak dikenakan pajak perbankan yang dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, dikecualikannya perbankan dari pengenaan pajak perbankan dalam bentuk pungutan PPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau Undang-Undang PPN. Dalam Undang-Undang PPN Pasal 4A Ayat 3 tertulis jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Salah satunya adalah jasa perbankan. Next.
Selanjutnya yaitu ada penyerahan jasa keuangan tidak kena pajak perbankan berupa pungutan PPN. Secara umum, jasa yang disediakan oleh bank yang tidak kena pajak perbankan berupa pungutan PPN memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, jasa keuangan dalam bentuk jasa pembiayaan dengan imbalan bunga. Yang kedua, jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh perbankan kepada nasabah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya klasifikasi jasa bank tidak kena pajak perbankan berupa pungutan PPN. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dan layanan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, layanan memberikan kredit. Yang ketiga, penempatan dana dan atau peminjaman dana kepada bank lain. Yang keempat, pendapatan dari kegiatan pajak piutang usaha kartu kredit. Yang kelima, pendapatan dari penyediaan pembiayaan dengan sistem syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia atau BI. Yang keenam, pendapatan dari penerbitan surat pengakuan utang. Yang ketujuh, pendapatan dari kegiatan peminjaman atas resiko sendiri. Yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Kewajiban bank terkait pajak perbankan berupa pungutan PPN. Yang pertama, bank sebagai badan usaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau JKP dan membeli barang kena pajak atau BKP wajib dilakukan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dengan status tersebut, bank terkait dengan segala peraturan yang mengikat atau PKP. Yang kedua, sebagai PKP, bank secara otomatis memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dan oleh karena kewajiban tersebut, bank sebatas setiap penyerahan JKP. Yang terakhir, tata cara pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh bank ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk penyerahan jasa oleh pihak perbankan yang dikenakan pajak perbankan berupa pungutan PPN, ada satu dokumen yang perlakuannya dipersamakan dengan faktur pajak, yakni bukti tagihan. Baik, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya mengenai aset antar kantor terhadap akuntansi aktiva tetap dan aktiva lainnya. Nah, aset kantor adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan pusat maupun perusahaan cabang yang dihubungkan oleh rekening timbal balik. Nah, aset yang ada di beberapa kantor perbankan yang memiliki cabang yaitu yang pertama ada kas, yang kedua rekening antar kantor, yang ketiga kendaraan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya ada contoh kantor cabang menggunakan dana dari kantor pusat tersebut untuk membeli kendaraan operasional secara tunai. Maka pencatatan transaksi ini hanya terjadi di kantor cabang. Debit kendaraan pada kredit kas. Hubungan antara kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan hutang piutang antar cabang. Hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan bunga AK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, akuntansi untuk transaksi antar cabang sangat tergantung sistem yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Bila bank menganut pencatatan secara sentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan mengakibatkan pendebitan atau pengkreditan RAK kantor pusat. Namun bila bank menganut desentralisasi, maka masing-masing kantor cabang akan mendebet atau mengkredit RAK kantor cabang. Praktik yang sering dilakukan bank selama ini adalah desentralisasi dalam pencatatan transaksi antar kantor cabang. Sistem pencatatan yang digunakan di dalam akuntansi hubungan pusat cabang terdapat dua macam, yaitu sistem pencatatan sentralisasi hanya dilakukan oleh pusat saja, dan sistem desentralisasi yaitu pencatatan dilakukan oleh pusat maupun cabang dengan dihubungkan oleh rekening timbal balik. Baik, demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kalimat yang diucapkan baik disengaja maupun tidak disengaja, kelompok kami memohon permakluman yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.